Halo, selamat siang Papa dan selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal TA saya mengenai analisis kinerja keuangan pada perusahaan sektor hotel dan pariwisata yang terdaftar di BI sebelum dan sesudah COVID-19 periode 2019-2020. Nah, zona utama di sini yang saya dapat itu ada analisis perbandingan kinerja keuangan pada BNI Syariah Tbk sebelum dan pada saat terjadinya pandemi COVID-19 yang dibuat oleh Miftah Farid dan kawan-kawan pada Oktober 2020. Nah, variabel di sini yang saya teliti ada S1-nya ROA, S2-nya OPM, S3-nya NPM, dan Y-nya pandemi COVID. Nah, novelty dari kinerja keuangan ini sendiri, pada tahun 2005, menurut Matono itu kinerja keuangan itu suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang pemerintah, dan pihak manajemen itu sendiri. Nah, laporan keuangan ini berupa neraca dan laba rugi dari suatu perusahaan. Bila disusun secara baik dan akurat, dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Nah, keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan. Sedangkan pada 2018, menurut Giff, kinerja keuangan itu adalah kemampuan organisasi untuk mencapai target keuangannya. Nah, tujuan keuangan itu meliputi antara lain itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham, memaksimalkan laba, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba per saham, dan peningkatan likuiditas. Nah, novelty dari return of asset itu pada 2010, Tandelin ini menjelaskan ROA itu adalah suatu rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Nah, rumusnya itu ada laba bersih setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Sedangkan pada tahun 2017, menurut V. Wiratnaswarweni, return on asset itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Nah, rumusnya itu adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva. Nah, selanjutnya ada novelty dari operating profit margin atau OPM. Menurut Gitman 2008, operating profit margin ini adalah profit yang mengukur presentasi dari setiap penjualan yang tersisa setelah semua biaya dan beban, selain bunga, pajak dan dividen saham preference. Nah, semakin tinggi dari rasio OPM ini, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Yang dirumuskan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nah, sedangkan pada 2015, menurut Harry itu, OPM itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Nah, rasio ini dihitung dengan membagikan laba operasional terhadap penjualan bersihnya. Nah, laba operasional sendiri itu dapat dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban-beban operasional. Nah, semakin tinggi margin laba operasional, berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersihnya. Ya, hal ini disebabkan karena tingginya laba kotor dan atau rendahnya beban operasionalnya. Nah, margin laba rumusnya itu adalah laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Nah, selanjutnya ada novelty dari net profit margin. Pada 2006, menurut Swarjono itu, NPM itu adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Nah, dengan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Nah, pada 2017, menurut Kashmir,
NPM ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasional pokoknya. Nah, dengan rumus NPM sama dengan net income dibagi operating income dikali 100%. Nah, selanjutnya ada pandemi COVID. Yang kita tahu kan pandemi COVID baru terjadi awal tahun 2020. Nah, banyak banget pasti perusahaan yang mengalami pengurangan karyawan atau keuangannya tidak bagus. Nah, pandemi ini nggak hanya berakibat terhadap kesehatan kita, tetapi berakibat juga dengan perekonomian di Indonesia yang kita tahu sekarang ini. Nah, banyak industri yang wajib diberhentikan aktivitas usahanya itu ya karena penyebaran COVID ini, dan banyak perusahaan juga yang mengeluarkan biaya-biaya dengan mengeluarkan biaya-biaya besar yang tidak sesuai dengan apa yang didapat atau keuntungan dari perusahaan, dan mengharuskan perusahaan itu untuk melakukan efisiensi ya dengan cara pengurangan karyawan, dan ada juga perusahaan yang melakukan pemotongan gaji. Oke, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan.